Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita bersama akan merenungkan sebuah tema tentang bagaimana menyelamatkan hidup Anda, terambil dari Markus 8 ayat yang ke-35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Mari bersama kita berdoa Bapak Ibu. Puji dan syukur ya Tuhan, kalau sampai dengan saat ini kami masih diberikan anugerah kepercayaan untuk bisa menghidupi sejarah perjalanan iman yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan saat ini kami mengucap syukur, kami bersama mau merenungkan firman-Mu dan diisi bahkan ditegur dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Maka sanggupkan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melihat sudut pandang Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, bagaimana menyelamatkan hidup Anda? Yesus ini rela mengorbankan segalanya demi dunia. Karena Dia menanggung hukuman atas dosa kita, sehingga kita ini bisa mengenal Tuhan secara intim untuk selama-lamanya. Dan ketika Dia bangkit Bapak Ibu, kita melihat bahwa kebangkitannya dari kematian justru memungkinkan kita ini untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yesus kan telah membuka jalannya bagi kita untuk bisa mengenal Dia. Tetapi kita juga harus memilih apakah kita ini akan mengikuti Dia atau tidak. Dikatakan bahwa di dalam ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu, jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan juga mengikut Dia. Nah, apa artinya memikul salib kita Bapak Ibu? Bagi Yesus, salib ini adalah suatu objek tempat di mana Dia ini menderita dan mati. Nah, salib ini adalah beban fisik yang juga melambangkan beban rohani yang Dia pikul. Salib juga yang melambangkan penderitaan dan penyerahan diri yang kita semua pilih untuk ditanggung demi mengenal dan mentaati Kristus. Nah, para rasul Bapak Ibu memandang penderitaan ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengenal Yesus dengan lebih baik. Tetapi budaya kita mengatakan bahwa penderitaan adalah penghalang untuk mendapatkan kesenangan seketika. Justru kita melihat bahwa Yesus itu berkata bahwa menyerahkan hidup kita kepadanya itu penting karena Dia adalah jalan menuju hidup yang kekal. Tapi dunia mengatakan bahwa mementingkan diri sendiri adalah pintu masuk untuk hidup berkelimpahan. Nah Bapak Ibu, memikul salib itu berarti menyerahkan hak kita untuk hidup sesuka hati. Itu berarti membiarkan Yesus itu mengarahkan arah hidup kita dan menjadikan Dia ini sebagai satu-satunya yang kita kejar atas segalanya. Nah ironisnya Bapak Ibu, jika kita menolak untuk memikul salib dan mengikut Yesus, kita akan tetap hidup menderita. Kita tetap akan mengalami kesulitan. Tetapi kita juga akan kehilangan karunia-karunia kekal yang Yesus tawarkan kepada kita sebagai ganti dari kesenangan dan kenyamanan sesaat. Nah, memikul salib Bapak Ibu adalah tindakan yang kita lakukan di sisi kekekalan ini. Namun juga suatu hari nanti Bapak Ibu, kita itu akan dibangkitkan dan diberi hidup baru, hidup tanpa kesedihan, tanpa penderitaan, kematian atau rasa sakit, hidup yang kekal di hadirat Tuhan. Nah itulah janji yang Yesus berikan kepada kita. Dia itu meminta kita untuk mengikutinya. Itulah Bapak Ibu hidup yang dapat kita nantikan ketika kita juga bisa menyerahkan hidup kita demi Kristus. Dan apakah kita bisa menyelamatkan hidup kita sendiri? Hanya Tuhan yang bisa menjadi juru selamat hidup kita Bapak Ibu. Maukah kita juga menyerahkannya kepada Dia? Dan kiranya kita juga senantiasa mengikut Dia dengan setia. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami seringkali ingin kami jalani dengan pola pikir kami. Namun Engkau yang telah turun ke dunia menjadi penyelamat kami, penebus hidup kami, membuat kami sadar bahwa kami ini
tidak memiliki tujuan kecuali sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Maka ajarlah kami ya Tuhan untuk bisa terus mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, kami juga percayakan keseharian kami ini agar Tuhan yang senantiasa menopang, agar Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami. Terpujilah Engkau, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.